Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat subuh merupakan solat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya bangun di pagi hari. Sebelum solat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu salat terbaik, diantaranya solat tahajud dan solat sunnah sebelum subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang melakukannya. Solat sunnah sebelum subuh dilaksanakan sebelum solat subuh. Solat ini dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah sebab merupakan solat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan orang tersebut disiplin dalam melakukan solat. Berikut 15 keutamaan solat sunnah sebelum subuh yang wajib kamu ketahui. Pertama, solat sunnah 2 rakaat qazar atau solat sunnah qobliyah subuh. Solat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi solat terbaik di antara solat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena solat subuh sendiri adalah solat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi. Yang kedua, jalan masuk surga 2 rakaat solat sunnah fajar lebih kucintai dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk salat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakan tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan solat tersebut dilakukan di awal waktunya. Solat sunnah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat kelak dan jauh dari siksa api neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Setiap yang melakukan solat sunat sebelum subuh dan solat subuh tepat waktunya dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindungi dari segala bahaya di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikan salat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
Salat sunat subuh yang dianjurkan di rumah dapat dijadikan permohonan untuk memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampun dosa-dosa. Salat sunat sebelum subuh yang dilanjutkan zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindungi dari segala keburukan. Yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan salat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu. Aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya. Yang ke-13, bentuk doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Yang ke-14, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas salat sunnah sebelum subuh merupakan kegiatan yang mulia karena tidak semua orang mampu melakukannya. Salat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan. Dan yang ke-15 adalah teladan. Rasulullah SAW memberikan contoh melakukan salat sunnah sebelum subuh dan selalu menjalankannya. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya. Walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun mempunyai keutamaan dan pahala yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.